Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim. Falyanzuril insanu mimma khuliqa mimma indafiq yakhruju min baini sulbi wat tara'ib. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin dan muslimat sedang jamaah zuhur yang dimuliakan Allah, baiklah sambil kita niat i'tikaf. Tema kultum kita pada zuhur berbahagia ini, min aina ila aina. Kita dari mana, untuk apa hidup, dan setelah itu kita tuju ke mana. Berdasarkan firman Allah, falyanzuril insanu mimma khuliq. Perhatikanlah. Jadi dalam bahasa Al-Quran, yanzur itu mempelajari secara mendalam. Jadi bahasa Arab kalau ra'a melihat sekilas. Tapi kalau tanzur itu harus sedalam-dalamnya kita perhatikan. Apa yang kita perhatikan, dari mana kita Allah jadikan kita. Manusia dijadikan Allah daripada setetes air yang hina. Setelah lama kita hidup di alam kandungan, 40 hari disebut sekumpal mani. 40 hari kemudian disebut sekumpal darah. 40 hari kemudian disebut sekumpal daging. Yanfihu fiha ruha. Allah perintahkan malaikatnya untuk memberi nyawa. Jadi 120 hari di alam kandungan kita telah bernyawa. Bayi di alam kandungan bisa beraktivitas, bisa mendengar, bisa menyimak seluruh aktivitas ibunya. Maka dulu sering disebut, hai ne, bek kawo malam-malam, karena bayi di alam kandungan. Hai ne, bek kapajuh berang kapura, bayi dalam kandungan. Hai ne, bek kapubut berang kapua, bayi dalam kandungan. Hasil penelitian beberapa ahli medis dalam dunia ahli kandungan, dia berkesimpulan setelah membuat penelitian, wanita hamil dibuat kotak-kotak, ada 3 kotak dibuat penelitiannya. 1 kotak selama dia hamil penuh dengan hiburan. 1 kelas lagi penuh dengan agama masing-masing. 1 agama lagi penuh dengan berbagai kehidupan biasa. Singkat cerita, ketika bayi ini lahir ke alam dunia, berbeda-beda tipenya, tipologinya beda-beda. Yang agamawan, ibunya sering membuat ajaran agama. Jadi ketika anak, masa bayinya ketika mendengar azan pengajian patuh sekali dia. Kembali kepada yang musik hiburan. Ketika dia bayi, sebenarnya bayi kan tidak bisa bergerak badannya untuk mendengar irama-iramanya. Tapi kenapa bayi itu ketika ibunya membaca, bernyanyi lagu Hindia, tubuh si bayi ini bergerak pula. Kotak ketiga biasa saja. Lalu dokter dan buatkan ahli penelitian ini berkesimpulan, bayi di alam kandungan bisa mendengar, bisa meniru, dan seterusnya. Nah, setelah 120 hari di alam kandungan kita hidup. Di alam kandungan ada yang 7 bulan paling kurang, ada yang 9 bulan, ada yang 4 tahun. Maka baru sah dalam hukum itu bayi kita secara agama, jangan kurang dari 7 bulan dari masa pernikahan. Jadi kalau dia menikah baru 3 bulan, bayinya sudah lahir, berarti itu bukan anak yang sah. Pajan kalahir cucu, kalahir cucu, lahir bulir, belum pernikah cucu, kalahir itu apa cucu? Nyan kan cucu yang sah.
harus diperhatikan. 7 bulan paling kurang. Lebih boleh. Nah, setelah di alam kandungan kita lahir ke alam dunia, yakhruju min baini sulbi wat taraib, kata Allah. Lahir ke alam dunia dari alam kandungan ibu bapa kita yang sah. Lalu mulai kecil kita disebut bayi, berpindah kelas menjadi murahek, berpindah kelas menjadi tingkat anak-anak. Kita sekolah mungkin dulu sekolah pertama ada masa anak-anak playboynya, ada TPA-nya, ada TK-nya, dan seterusnya masuk SD, SMP, dan seterusnya. Mengalami masa baliknya. Lalu setelah balik sampai masa dewasa, sampai masa tua. Apa kata Allah? Wa man nu'ammirhu nunakisu fil khalqi afala ya'qilun. Siapa di antara kalian yang aku panjangkan umur kalian, kata Allah, lalu aku ubah. Dulu anda bayi, sekarang sudah balik. Anda dulu rambutnya hitam, sekarang putih. Dulu anda kuat, sekarang lemah. Dulu anda pegawai negeri aktif, sekarang pensiun. Dulu hebat anda dalam militer memegang senjata, sekarang tidak ada lagi tugas anda itu. Afala ya'qilun, kata Allah. Apakah tidak menggunakan otakmu untuk berfikir? Setelah itu kemana? Khuliqa mimma indafiq yakhruju min baini sulbi wat taraib innahu ala raj'ihi laqadir. Kembali kepada Allah. Tidak ada satu titik pun yang berhalangan kepada Allah. Setelah nyawa kita hilang, lalu kita terbaring. Siapa yang bisa berkata? Apa yang kita bawa? Pakaian kita berapa lapis? Maka Nabi berkata, hadirilah ketika ada orang meninggal. Hakul muslim ala muslim sittatun. Hak saudara A kepada saudara B ada 6 macam. Salah satu, wa idza mata fattabi'hu. Apabila dia meninggal, jenguklah. Kenapa harus kita jenguk, kita taziah mayitnya? Kita takziah ke rumah orang meninggal. Di situ ada pelajaran, ya Allah. Baru kemarin dia berbicara dengan diriku, baru kemarin aku telepon komunikasi dengan dirinya. Hari ini tidak bisa lagi bergerak. Ya Allah, hari ini saudaraku, aku kapan, ya Allah? Semua kita kembali kepadanya. Lalu yang mentazhidkan mayatnya, mengkafankannya, memandikannya, mensalatkannya, membawa ke liang lahat. Apa rumah kita? 2 lembar papan yang luasnya 1 meter kali 2 meter. Inilah kita kembali kepadanya. Apa sudah selesai? Alam kubur hanya yang bisa dijangkau oleh alam pikiran manusia. Setelah ahli yang mengantar kubur pulang ke rumahnya, ja'anil malakani munkar wa nakir. Datang 2 orang malaikat munkar wa nakir. Disinilah butuh perkara keimanan, butuh bicara keyakinan, agar kehidupan kita ini tidak lalai. Apa yang ditanya oleh malaikat ini? Ma rabbuka, siapa nama Tuhanmu? Siapa yang bisa menjawab? Bukan ujian hafalan dalam alam kubur, bukan ujian tulisan di alam kubur, merupakan alam amalan dan keyakinan. Bagi orang yang memiliki rukun iman dalam dirinya, maka bangkitlah amal keimanan seraya dia berkata, Allahu Rabbi, sebagai Tuhanku. Allah Tuhanku. Itulah mengenal ma'rifatullah. Alam ini milik Allah, kita milik Allah, kembali semuanya kepada Allah. Man rabbuka? Allahu Rabbi. Wa ma nabiyuka? Siapa nabimu? Orang yang beriman dengan Rasul, atau dalam rukun iman disebut amantu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa qadrihi wa syarrihi minallahi ta'ala wa Muhammadun nabiyyi. Muhammad itulah rasulku. Siapa Muhammad itu? Khataman nabiyyin, penutup segala nabi.
Maka setelah Nabi dalam keyakinan kita, tidak ada lagi Nabi dan Rasul setelah Nabi Muhammad. Bagi orang yang meyakini atau menyatakan setelah Muhammad adanya Rasul lagi, maka dia tidak bisa menjawab pertanyaan malaikat, wa ma nabiyuka, wa ma dinuka. Ditanya berikutnya, siapa, apa agamamu? Kalau orang-orang yang beragama statusnya jelas, identitas, dia menjawab al-islamu dini, Islam agamaku. Tapi jika orang tidak beridentitas, bagaimana dia bisa menjawab? Maka identitas harga mati. Identitas adalah prinsip yang tidak boleh tidak bagi orang beriman. Inilah sekarang diisukan, jangan politik identitas, jangan beridentitas. Di kolom KTP telah diwacanakan dulu tidak ada lagi kolom agama. Ini adalah pikiran-pikiran liberalisme, sekularisme, dan polarisme agama, ingin menghancurkan agama dari prinsip keyakinan kepada prinsip rasionalitas. Ini harus hati-hati. Ide siapa itu? Kalau kita lihat sejarah sudah jelas, yang tidak bertuhan adalah komunisme, marxisme. Indonesia adalah disebut dengan PKI, Partai Komunisme. Ini dia isukan, jangan beridentitas. Maka ketika ada pemimpin yang jujur, dia isukan jangan politik identitas. Ini hati-hati. Identitas adalah harga mati. Ketika kita mati ditanya wa ma dinuka. Apa berikutnya yang ditanya? Wa ma kiblatuka. Mana kiblatmu? Baru bangkitlah amal yang barusan kita lakukan. Salat sehari semalam 5 waktu dia bangkit. Al-Ka'batu kiblati. Ka'bah kiblatku wahai malaikat Munkar wa Nakir. Jawab semuanya. Itulah setelah kita hidup, mulai dari proses alam kandungan, alam kelahiran, lalu alam kembali ke alam barzakh, kembali lagi ke alam ilahi Rabbi, maka urung Islam wati mati muho gejak. Ho gejak gewa ba Allah. Yang gejak dalam Al-Quran, wa idza asabat, ketika menimpa musibah, guyukun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Menyamanan getanya udip na tawa ba Allah, pertanyaan puata puwa wati getanyang le Allah selama hudip di alam dunia, pua yang kakak pubut, pua yang kakak puwa kena paki singa menya ino hana persiapkan. Inilah min aina ila aina. Mudah-mudahan menjadi manfaat bagi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.